Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan teman sahabat saya, bro saya, ya, saudara saya juga, ya, sama-sama famia dengan saya, sama-sama silalahi. Ya. Beliau adalah seorang pemerhati kebijakan publik. Hari ini kami membahas bagaimana UMK yang lahannya di PBJ pemerintah yang berasal dari APBN dan APBD. Beliau saya kenal cukup kritis terkait dengan UMK yang banyak tersingkir karena tidak diperhatikan oleh pemerintah. Beliau sekarang lagi menempuh kuliah S3 di Universitas Trisakti dengan studi kebijakan publik. Inilah dia bro saya, Bonatua Silalahi SSI MA. Selamat datang bro. Silakan buka maskernya biar kelihatan ganteng ya. Terima kasih. Udah ganteng nih. Dari mana tadi bro? Nah, biasa jalan-jalan nganter anak karena sudah katanya sudah harus pertemuan Tatap muka ya. tatap muka dibiasakan. Dibiasakan Nah, oleh pemerintah ya. iya. Jadi Pemprov DKI sudah memberikan keleluasan untuk tatap muka ya Iya. pada siswa-siswa. Berarti menjadi bapak yang baik ya. Semoga. Semoga. Bro, kita kan membahas bagaimana UMK itu. Gua tahu lu adalah seorang pemerhati kebijakan publik yang selalu menyuarakan agar pemerintah benar-benar memberdayakan UMK. Ya. Karena sebenarnya memang kita sudah pernah pengalaman ketika kita mengalami krisis moneter tahun 1998, yang bisa bertahan itu adalah pengusaha mikro. Kan begitu. That's why kita membicarakan sekarang UMK. Karena fondasi yang kuat itu dalam satu negara memang kalau semakin banyak pengusaha-pengusahanya, maka ketika ada kegoncangan ekonomi di dunia, Indonesia atau negara itu tidak terdampak signifikan. Tapi kalau hanya kita berserah kepada pengusaha makro ya, pengusaha-pengusaha kelas kakap, mungkin kalau ada goncangan ekonomi, ya pasti terdampak negara itu. Gua mau bahas dari lu, bagaimana tanggapan lu ya? Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam arti yang monggo apa yang melatar belakangi sehingga lu peduli kepada kebijakan pengadaan barang jasa di pemerintahan? Ya. Terima kasih ya. Memang kebetulan saya juga sudah lama jadi pemerhati kebijakan publik. Bahkan sejak zaman Presiden Jokowi jadi gubernur dan Pak Ahok juga ya. Oke. Saya sudah pernah menyurati mereka tentang kondisi PBJ pemerintah. PBJ itu singkatan dari pengadaan barang jasa pemerintah yang biasa kita singkat ya. Jadi di dalam PBJ ini itu hampir 90% itu pelakunya adalah UMK. Oke. Sisanya adalah perusahaan menengah dan perusahaan besar, termasuk BUMN. Nah, di sini saya ada kepedulian. Kenapa? Dari dulu sejak keluarnya undang-undang UMK tahun nomor 20 tahun 2008, itu memang UMK seharusnya sudah sangat dimanjakan dengan segala fasilitas dan kemudahannya. Tapi faktanya itu tidak seperti yang
diperintahkan undang-undang. Mhm. Bahkan menurut saya sekarang itu undang-undang sudah direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Oke. sudah diubah. Mhm. Dan kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja, UMK itu posisinya sangat dimanjakan oleh pemerintah. Kenapa lu bilang sangat dimanjakan? Karena Kenyataan ternyata UMK tuh nggak dapat banyak yang ini dia nak tiri kan? kenyataannya itu dimanjakan secara kebijakan. Oke. Ah, Artinya hanya regulasi doang. iya, baru Tapi untuk pelaksanaan tidak. ini Begitu maksudnya? kita kaji, ternyata ada beberapa yang justru pelaksanaannya menyimpang dari atasnya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menelurkan yang namanya PP 07 2001 tentang eh, kemudahan UMK. Oke. Nah, di situ disebut misalnya bahwa pemerintah daerah maupun KLPD, Kementerian dan lembaga itu harus memberikan uang muka sebesar 50% maksimum kepada UMK. Dalam kaitan apa nih memberikan uang muka? Jika dia berhasil mendapat kontrak dari pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayain oleh APBN APBD. Oke, terus? Namun faktanya kita turun ke peraturan turunannya seperti peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 Mhm. itu justru masih menggunakan pasal lama. Ada di situ disebut kata dapat. Mhm. Artinya tetap seperti tahun 2018 sebelum-sebelumnya. Iya, kalau kata dapat itu tidak harus. Artinya tergantung kepada siapa yang mau melaksanakan itu. Benar. Hmm. Artinya kan ada sebuah kebijakan di situ dan faktanya boleh dicek di mana-mana. Semua jawabannya rata-rata tidak diberikan. Mhm. Saya nggak tahu apa yang terjadi, kenapa memilih seperti itu. Tapi selalu biasanya dalihnya, ya UMK nanti kalau diberikan uang muka dibawa kabur lah, macam segala. Padahal sebenarnya UMK itu berapa sih yang dibawa kabur? Kita lihat sendiri misalnya. Justru mereka memberikan uang muka kepada perusahaan yang besar dan BUMN. Kenapa pemerintah berpikir UMK itu membawa kabur? Memang kita akuin bahwa memang banyak kasus seperti itu, moral hazard ya. Oh, ada juga. Banyak. Karena memang namanya UMK juga kan biasanya ada modelnya hit and run ya. Oh. Pukul kabur seperti itu. Karena dia juga ya jujur-jujur namanya juga UMK ya. Mhm. Ya modelnya juga kadang Pas-pasan. pas-pasan Oke. seperti itu. Itu sering terjadi. Tapi kan kalau dihitung jumlah mungkin benar UMK banyak yang bermoral hazard. Tapi kalau dihitung nilai pagunya justru yang lebih parah itu kan perusahaan besar. Mhm. Sekali yang bermoral hazard langsung ngantamnya banyak banget. Iya, lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Tapi Ya. justru yang itu yang diberikan oleh KLPD ya, pengguna anggaran dalam hal ini. Kenapa? Apa yang menurut lu tuh sampai pemerintah berpikiran seperti itu? Kok malah kepada yang pengusaha besar itu dia kasih kesempatan, malah yang kecil ini kalaupun dia mau ngemplang, seberapa sih dia kemplang? Ya, Sebagai lu seorang pengamat kebijakan publik, lu lihatnya kenapa seperti itu pemerintah? ya, sorry to say, tapi bukan menuduh. Mhm. Tanda kutip ya. Oke. Kenapa? Kita sama-sama tahu lah, bahkan kemarin surat edaran dari Jaksa, himbauan Kapolri, ya bahwa ternyata memang PBJ ini pusatnya moral hazard. Oke. Artinya ya kalau kalau dia berurusan dengan perusahaan besar, ya pasti lebih lumayan lah dapatnya. Oke. Asumsinya seperti itu ya, Mhm. asumsinya yang beredar dari masyarakat. Beda dengan kalau UMK yang punya seperti ini, yang justru jangankan boro-boro punya modal kerja, justru dia berharap dikasih modal kerja ya. Mhm. Nah, disupport sama pemerintah. Iya, iya. Itu yang membuat saya mungkin berpikir ada alasan di balik itu ya. Meskipun nanti tentunya kalau kita tanya pribadi-pribadi pasti jawabannya ada saja yang sifatnya masuk akal. Mhm, mhm. Seperti tadi justifikasi, ya memang UMK itu banyak secara jumlah UMK-nya yang berbuat, tapi dari jumlah biayanya saya rasa nggak sebanding ya Oke. kalau dengan perusahaan besar seperti itu. Itu bro mengambil maksudnya mana yang membuat bro duluan melangkah? Mengambil kuliah masalah kebijakan publik apa bro melakukan sebagai pengamat kebijakan publik baru kuliah? Awalnya saya sebagai praktisi Oke. tahun 2010-an ya. Mhm. Jadi begitu saya mendalamin sebagai praktisi
sebagai penyedia, saya melihat praktek-praktek yang menurut saya saat itu, ya mungkin saya sudah sebarkan juga surat saya secara terbuka kepada Gubernur DKI waktu itu ya. Apa surat apa itu? Surat terbuka tentang kondisi PBJ di Indonesia, di Jakarta, di DKI Jakarta. Oke. Saya tulis itu di blog saya. Terus saya terangkan titik-titik rawannya murah hajat. Oke. Mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Nah, kebetulan waktu itu ya memang dilakukan perbaikan. Kita lihat dulu zamannya beliau itu. Zaman Pak Jokowi Pak Jokowi dan Pak Ahok itu Oke. PBJ sangat diperhatikan, bahkan saling berantem dengan orang yang lahannya diambil menurut saya ya. Nah, berangkat dari situ saya ambil kuliah lagi kebijakan publik Oke. di Trisakti. Saya lanjutkan ini, saya ingin meneruskan perjuangan yang dulu. Oke. Karena memang kebetulan pekerjaan saya juga berhubungan masih dengan PBJ ya. Nah, begitu saya hendak memilih tesis judul, saya kesusahan mencari referensi tentang kajian-kajian kebijakan PBJ. Karena memang ternyata sangat sedikit yang berhubungan dengan yang dikaji memakai pendekatan hukum, pendekatan kebijakan publik. Yang banyak itu justru pendekatan hukum. Oke. Karena memang banyak kasus hukumnya. Jadi yang dibicarakan hasil dari PBJ, hasil moral hajatnya, bukan kebijakan kenapa sistem itu menghasilkan moral hajat yang banyak. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi saya tertarik, saya ingin kupas kebijakannya. Kenapa sampai belum ada masukan-masukan akademik. Berangkat dari situ akhirnya ya memang faktanya belum ada kajian-kajian resmi seperti itu. Belum ada ya sampai hari ini. Ya? Baru pertama saya lah yang novelty dari tesis saya justru adalah mengkaji PBJ memakai pendekatan kebijakan publik seperti itu. Oke. Apakah kenapa Bro bikin ini mengkaji dari kebijakan publik? Apakah karena banyaknya orang berbenturan dengan hukum? Artinya orang selama ini hanya hukum-hukum, tapi sebenarnya tidak mengkaji bagaimana kebijakan publik itu terjadi, ya, sehingga tidak berbenturan hukum. Begitu maksudnya? Ya, tepat sekali itu. Memang faktanya, ya memang sekilas antara kebijakan dan hukum itu hampir mirip. Tapi sebenarnya ini kalau kita dalamin bisa jauh beda. Karena hukum kan nanti sudah disuratkan ya diikutin. Kalau kebijakan kan bisa berubah. Kita ikutin proses-proses kebijakan publiknya. Jadi memang saya lihat kebijakan PBJ ini sangat unik karena tiap tahun bisa berubah sampai 2 kali. Bahkan saya mencatat itu ada saya tulis sejarahnya, setiap presiden berapa kali merubah kebijakan-kebijakan. Memang inilah yang namanya sampai kesimpulannya bahwa kebijakan itu fungsi variabel dari kepentingan APBN, APBD. Ya bisa saja APBD-nya mungkin fokusnya A, ya dirubah kebijakan supaya A. Jadi nggak ada standar baku. Artinya ya suri sih ya siapa yang berkuasa itulah yang mengatur kebijakannya seperti itu. Iya, tapi kan kebijakan itu kan harusnya juga menjadi produk hukum. Ya kenyataannya memang itu jadi produk hukum. Bahkan saya ada itu yang di peraturan menteri PUPR yang merubah skala pagunya yang bisa diambil oleh paket kecil yang seharusnya 2,5 M dirubah jadi 10 M. Dalam tahun yang sama itu langsung diuji material sama beberapa ada asosiasi yang merasa keberatan karena tiba-tiba sekali tanpa ada pengkajian, tanpa sosialisasi, akibatnya kan mempengaruhi target bisnis dan rencana bisnis tahun ke depan. Itu terbukti, itu disanggah ya, dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga peraturan itu dicabut. Seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Bro terhadap UMK ya di PPJ pemerintah itu? Bagaimana pandangan Bro? Ya sebenarnya sederhana saja seperti tadi nyambung Bro ya. Masalah peranan pemerintah, masalah peranan UMK. Saya ambil teori neoklasik dari Keynesian.
John Maynard Keynes ya. Aha. Dia menyebut bahwa negara itu hadir harus sebagai demand-nya. Oke. Dengan dia meningkatkan belanjanya, maka itu akan memacu UMK untuk menyuplai. Oke. Dengan adanya suplai maka tenaga kerja tercipta. Oke. UMK makmur. Mhm. 64 juta UMK di Indonesia itu seharusnya bisa hidup makmur dengan kalau kita lihat belanja negara yang cukup tinggi. Oke. Seperempat dari APBN itu pasti belanja negara dalam bentuk belanja modal dan belanja barang dan jasa. Seperempat. Seperempat. Gede dong sebenarnya. Gede, setiap tahun loh. Mhm. Seperti itu. Harusnya kalau begitu UMK-nya harusnya bisa makmur dong. Seharusnya. Aha. Tapi faktanya kita kan nggak seperti itu. Kenapa? Seperti tadi misalnya saya temukan itu yang tadi itu misalnya perlakuan terhadap uang muka juga belum ada ya. Mhm. Dan satu lagi nih, faktanya seperempat paket yang di PBJ tadi itu dikerjakan oleh negara dalam bentuk swaklola. Setengah, sorry. Hampir setengah itu saya hitung tuh dengan hitungan saya, sorry ya. Karena datanya juga kurang valid dari LKPP, Mhm. saya memakai pendekatan dari rencana saja. Oke. Dalam hitungan rencana saja, itu setengah dari paket-paket yang diperuntukkan, yang didanai di APBD itu dikelola oleh swaklola. Swakelola. Iya. Swakelola itu yang mengerjakan BUMN apa UMK ini? Swaklola yang mengerjakan ASN, KLPD. Oh, kenapa bisa seperti itu? Peraturan seperti itu. Karena apa? Peraturannya tidak melarang Aha. KLPD mengerjakan secara sendiri. Seperti itu. Bahkan misalnya seperti ini. Mhm. Seharusnya kan peraturannya itu kalau ada yang namanya penyedia sanggup menyediakan dan berminat, maka seharusnya diserahkan ke penyedia. Faktanya tidak. Itu sebelum bro lanjutkan, itu ada peraturan menterinya sehingga memberikan kesempatan kepada ASN untuk Ada, mengerjakan proyek itu. ada. Oh, ada peraturan menterinya. Ada. Jadi kebetulan ini peraturannya dibentuk peraturan lembaga kebijakan ya LKPP Oke. ya. Jadi disebutkan memang di situ alasan swaklola itu tujuannya adalah salah satunya adalah kalau tidak ada nomor satunya adalah kalau tidak ada penyedia yang mampu menyediakan. Oke. Nomor dua kalau penyedia tidak berminat. Nomor tiga bla bla bla. Lebih banyak orang memilih bla bla blanya ini. Mhm. Dia lupa nomor satu dan nomor dua itu mungkin skala prioritas ya kenapa nomor satu nomor dua. Iya. Faktanya setengah dari belanja negara itu dikerjakan secara swaklola. Bukan karena kalau itu saya setuju. Kalau misalnya gini, kalau di situ sudah dikatakan apabila tidak ada yang mampu, Nah, lalu tidak ada berminat, nggak salah dong kalau itu. faktanya pekerjaan konstruksi masa nggak berminat? Apa benar ada? Mari kita ke LPJK. Mhm. Berapa perusahaan konstruksi di Indonesia yang mikro UMK? Sangat banyak. Tapi seolah dia tidak ada yang minat dan tidak mampu. Bukan. Seolah-olah mereka memilih alasan yang lain, meniadakan alasan nomor satu dan nomor dua. Mhm. Sehingga langsung menjustifikasi bahwa dia mungkin ada alasan nomor 4, 5, 6, dia pakai itu. Seperti itu. Jadi saya tidak bilang mereka sudah menguji apa benar UMK tidak mau, apa benar UMK tidak ada. Mhm. Faktanya ngapain kita uji, orang kita ada tahu kok LPJK, tanya aja LPJK ada nggak yang bisa mengerjakan sekolah. Dana-dana DAK itu banyak kan dikerjakan secara sekolah. Sekarang guru-guru kepala sekolah fokusnya proyek coba. Masa? Wah, iya benar, mereka jadi mengerjain tugas besarnya jadi mengerjain dana DAK dari Kementerian Pendidikan. Bukan lagi mengajar. Tugas seorang guru itu mengajar loh, bukan ngerjain proyek. Saya nggak tahu, tapi laporan dari teman-teman UMK kita itu bahkan di daerah-daerah itu rata-rata fokusnya jadi ke situ. Mengerjakan proyek. Ngerjain proyek DAK pendidikan. Itu biasanya tuh kalau proyek DAK itu berapa nilainya? Wah, kalau DAK itu saya perhatiin tuh bisa sampai MM-an juga. Bisa memang. Malah itu nambah ruang kelas baru ada saya lihat tuh saya cek di. Lah itu kalau begitu jadi kepala sekolah berproyek itu bukannya jadi mengganggu proses belajar mengajar? Apa dia punya pengalaman? Atau jangan-jangan itu menjadi lahan
untuk diberikan kepada kepala sekolah. Nah, ini yang pantas menjawab Menteri Pendidikan lah, saya rasa. Mungkin dia juga membuat semacam peraturan menteri tentang pengelolaan dak ya. Tidak menyuruh memang menterinya ini dikelolakan secara swakelola, tapi dikasih opsi juga. Bisa dikerjakan secara swakelola atau secara melalui penyedia. Dan seperti tadi like-nya UMK, kalau dikasih pilihan pasti orang memilih yang enak dong. Iya, betul. Pasti dikerjain sendiri dong. Iya. Akibatnya apa? Ya, lihat aja kepala sekolah sekarang sibuk-sibuk ngurusin proyek dak. Itu sejak kapan itu? Saya sepertinya sudah berlangsung sejak lama. Sebelum menteri yang sekarang? Iya. Karena sudah, menurut saya sih, dari lapor-lapor, kebetulan baru sekarang yang saya amati kebijakan ya, saya kurang tahu persis. Tapi menurut saya juga itu seharusnya jadi bahan pemikiran. Kenapa? Karena di Undang-Undang Konstruksi tahun 2017, nomor 2, itu jelas menyebut bahwa setiap pekerjaan konstruksi itu hanya boleh dikerjakan badan usaha yang memiliki sertifikat badan usaha. Pertanyaan saya adalah, apa benar kepala sekolah bisa punya SBU? Iya. Apa dia bentuk badan usaha? Iya. Bagaimana pertanggungjawaban konstruksi itu? Kita lihat misalnya kawan-kawan kita UMK, habis dia selesai mengerjakan kan dia harus menyerahkan jaminan pemeliharaan. Apa bisa seorang kepala sekolah menyerahkan jaminan pemeliharaan? Nah, bukan kalau dia tidak melakukan itu, bukan itu melanggar proses tender proyek. Kalau di proses tender beda ya aturannya. Proses tender kan udah pasti diatur di Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Turunannya itu peraturan LKPP, itu terkait pemilihannya. Saya no komen di situ, Pak. Bro, kenapa? Karena bagi saya, ya silakan. Tapi Undang-Undang Konstruksi kan jelas mengatakan dia mungkin dia tidak mengurusi pemilihannya bagaimana, tapi pada saat tahap pelaksananya itu sudah tindakan yang harus dikenakan sanksi. Iya. Karena itu undang-undang. Jelas undang-undang mengatur tentang tindakan-tindakan sanksi. Seperti itu. Jadi Bro melihat di sini ada celah-celah kepada kelompok tertentu, atau ini sudah dikondisikan oleh LPJK atau gimana, Bro? Ya, dari awal saya pernah memensetkan di kepala saya bahwa PBJ itu adalah urusan negara. Oke. Kenapa? Ini bukan hanya kelompok tertentu, ini semua elemen. Misalnya APBN, itu mungkin diurus oleh presiden dan kementerian atau lembaga. Tapi APBD kan diurus oleh kada-kada ya, kepala daerah. Artinya, saya nggak menuduh siapa-siapa di sini. Yang jelas, PBJ ini berbicara negara. Nggak tahu saya siapa yang diuntungkan di sini. Ya. Tapi yang jelas ini sama-sama kita harus rubah. Seperti itu. Sejauh ini Bro belum mendapat kajian kenapa sampai ini terjadi. Ya kalau saya sih karena memang pemerhati kebijakan publik. Saya udah perhatiin untuk kebijakannya, sejarahnya juga saya udah buat di blog saya, sejarah PBJ dari zaman yang dulu-dulu tidak ada aturan, sekarang dari peraturan presiden yang Kepres tahun 2010 ya, tahun 2008 kalau nggak salah, itu dari jadi peraturan presiden tahun 2010 sampai sekarang. Ya saya rasa ya itu inilah ada kemajuan lah ya. Sebenarnya ada perubahan untuk baik. Ada perubahan. Ya, cuman ya mungkin implementasinya, kenapa? Ya seperti kita sama-sama ketahui ya, bahwa suatu kebijakan itu sebenarnya lebih beratnya di implementasi, bukan cara membikinnya. Saya hargain misalnya regulator membuat peraturan, saya hargain. Artinya apa? Daripada tidak ada sama sekali. Nah, tapi yang lebih sulit dalam sebuah kebijakan publik adalah implementasi. Kenapa? Implementasi ini bertemu dengan para stakeholder, para pemangku kepentingan di jalan, di pelaksanaan. Ya seperti sekarang misalnya sama kita ketahuin lah, kita gak usah saling sembunyi. Semua bermain di PBJ. Semua. Bahkan seharusnya yang bermain PBJ itu adalah pelaku usaha. Kenapa Bro bilang semua bermain di PBJ?
lihat aja kasus-kasus KPK. Mhm. Semua yang kena itu rata-rata ya pasti pelaku usahanya ada. Tapi kan selalu ini dalam satu sistem. Mhm. Ya tidak, sistem ini yang memaksa, ya kalau nggak ikut ya nggak dapat proyek seperti itu. Ya betul. Ini benang merahnya. Benang merahnya di situ. Iya, Memang iya, sistem ini dari dulu saya pernah bilang bahwa sistem inilah yang menjebak pelaku usaha. Mhm. Ya jujur saja kalau saya ya, kalau memang nggak dapat proyek gara-gara saya berusaha untuk lurus, untuk tidak ikut sistem, ya di rumah mau makan apa? Iya. Bagaimana saya mau gaji karyawan? Tapi kok nggak ini bro, nggak khawatir ya kalau bro ngikuti sistem akhirnya bro dipanggil gedung merah putih, Ya itu kan resiko pekerjaan. risiko kerjaan, Iyalah, bisa ketangkap bisa nggak gitu? peluangnya kecil kan? Nah, pelaku PBJ saja itu ada 300-an, 300.000. 300.000 orang. Iya, pelaku usaha. Mhm. Nah, Artinya tidak mungkin termonitor oleh KPK begitu? ya bisa jadi, bukan tidak termonitor. Saya juga banyak juga yang sudah bersurat. Ya kita sama-sama tahu lah kondisi ini. Mhm. Terlihat kok semua, misalnya ya dari edaran misalnya kayak saya bilang yang banyak beredar sekarang, edaran dari jaksa supaya aparatnya tidak bermain proyek. Ya. Edaran dari Kapolri juga ada supaya kalau ada anggotanya yang bermain proyek laporkan ke ini. Saya rasa itu membuktikan semua ada. Bahkan salah satu latar belakang tesis saya adalah pernyataan Bapak Menteri Menko-Polhukam yang menyebutkan bahwa memang anggaran itu khususnya PBJ sudah di-coupling sejak proses penganggaran. Seperti itu. Ya, itu sama seperti statement dari narasumber kita terdahulu. Dia bilang proyek-proyek besar itu ya ketika mau direncanakan itu sudah bermain di eksekutif dan legislatifnya sendiri. Kan begitu? Ya. Sehingga sebenarnya siapa yang bermain proyek itu udah ketahuan perusahaan-perusahaan siapa aja. Dan itu akan tidak lari dari dari kajian dia. Ternyata benar. Setiap yang mau dianggarkan itu semua sudah ada pemiliknya. Begitu, bro. Ya, kalau saya bilang sih nggak mau ini ya, tapi biasa aja lah. Misalnya kita belajar dari saya anggap KPK yang paling sering mengungkap praktek-praktek seperti ini. Itu sudah banyak. Bahkan misalnya kayak kemarin Gubernur Sulawesi apa saya lupa, itu diungkap seperti itu. Bahkan partner dia yang dari dulu yang mendukung dia jadi gubernur, itu selalu dikasih proyek. Seperti itu. Itu salah satu contoh bahwa lingkaran ini, sistem APBN APBD ini sangat rentan. Kenapa? PBJ itu bukan muncul begitu saja. Itu dimulai dari proses penganggaran. Penganggaran juga nggak muncul begitu saja. Itu dimulai dari proses kepentingan. Seperti itu. Nah, kita sama-sama tahu lah banyak kasus yang ya kalau nggak jelas ya nggak disetujui anggarannya seperti itu. Iya. Kalau nggak ada main mata nggak setuju ya? Iya. Nah, bro, lu lihat ini keadaan seperti ini, apa langkah-langkah lu ke depan untuk melindungi UMK ini? Ya pertama pasti kita akan melakukan perlawanan secara konsesional ya. Oke. Belajar dari sukses story-nya terdahulu, misalnya bagaimana peraturan menteri yang tentang jaminan hari tua direview ya. Oke. Ya, kita bisa aja menempuh jalan. Itu belum sempat direview karena itu demo. Nah, yang terkait dengan peraturan Menteri Tenaga Iya. Kerja kemarin itu yang buruh ya. buruh yang dibilang hanya sampai usia 55 atau 56 baru boleh dicairkan. Iya. Di demo besar-besaran baru diapakan. Nah, ini Kita nggak ke langkah itu. Kita ambil langkah konstitusional yang sifatnya seperti misalnya judicial review. oke. Ya jujur lah itu kan berbiaya tinggi ya. Mhm. Saya juga nggak mampu menggerakkan massa. Oke. Tapi saya lebih pendekatannya lebih ke ya katakanlah paling jago itu
judicial review. Sisanya saya hanya menulis, membuat surat terbuka seperti itu. Maksudnya judicial review dalam hal ini uji materi terhadap peraturan menteri itu? Peraturan presiden dan peraturan LKPP terkait swaklola. Karena menurut saya ya memang swaklola itu ya diperuntukkan untuk hal khusus, bukan hal-hal yang justru peranan negara di sini bukan sebagai operator atau eksekutor. Peranan negara sini fasilitator. Seperti itu. Ya seharusnya nggak boleh lah negara berbisnis. Seperti itulah kasar-kasarnya ya. Iya. Jadi bro di sini merasa terpanggil bagaimana untuk melindungi UMK. Bagaimana proses yang sekarang ini boleh dibilang cukup carut marut tentang swaklola itu harusnya tidak diberikan kepada ASN, tapi diberikan kepada UMK sehingga terjadi pemberdayaan dan juga bisa memberikan pertanggungjawaban ya, gitu bro ya? Iya. Karena kan kalau kita ASN itu dia mau memberi pertanggungjawaban pasti kalau dibilang istilah itu nggak mungkin jeruk makan jeruk, benar ya? Benar. Kalau UMK kan dia memberi pertanggungjawaban dia akan dikontrol sama BPK atau BPKP kan? Sederhana saja lah. UMK itu kan mengurus izin juga. Dalam mengurus izin, nggak mungkin dia keluar izinnya kalau nggak ada alatnya, nggak ada tenaga kerjanya, nggak ada kantornya, nggak ada modalnya. Nah, ketika dia juga kerja, dia juga harus mengeluarkan jaminan pelaksanaan. Emangnya bisa ASN mengeluarkan jaminan pelaksanaan? Tanya aja bang, tanya aja asuransi bisa. Nggak ada saya rasa yang bisa mengeluarkan jaminan pelaksanaan ke perorangan. Nah, itu masalah ini ya, masalah jaminan. Masalah tanggung jawab struktur. Kita kan dikenakan 10 tahun. Sekarang misalnya kalau ASN yang ngerjakan, atau Ormas, atau Pokmas, 9 tahun kemudian itu rubuh, siapa mau dikejar? Sudah pensiun. Dan dia juga akan bilang, saya kan bekerja atas dasar perintah atasan ya? Perintah atasan. Saya dia secara pribadi tidak berusaha bertanggung jawab. Tapi kalau UMK yang mengerjain kan sudah ada peraturan undang-undang perseroan terbatas. Tanggung jawab direksi semana, tanggung jawabnya komisaris sampai mana. Saya rasa itu sudah cukup membuktikan bahwa ya negara tidak ASN tidak begitu cocok atau tepatlah mengerjakan yang begini-begini. Seperti itu. Serahkanlah kalau kita mau membesarkan UMK, serahkan ke yang sudah memiliki izin, fasilitas. Atau misalnya kalau misalnya ASN mengerjakan pengerukan, ya kan? Katakanlah negara punya eskavator, lantas dia mau sewa eskavator itu sesama negara. Apa dikenakan PNBP? Apa memang negara fungsinya juga merental alat itu? Itu pertanyaan besar. Seperti itu. Ini berarti swaklola ini disuruh kementerian ada? Semua KLPD. Kalau saya perhatiin ya di LBC, ada yang kementerian yang nggak menunjukkan sama sekali, nggak terbuka sama sekali, ada blank. Oh, kenapa itu? Nah, saya nggak tahu. Tapi seharusnya itu ditunjukkan ke publik sebagai wujud transparansi. Nah, begitu kita lihat swaklola, misalnya saya ambil salah satu sampling di Pemprov Sumatera Utara, kita klik itu, kita cari pekerjaan swaklola, itu rata-rata pekerjaan yang sangat diminati oleh UMK. Dan banyak UMK mampu mengerjakan itu. Misalnya pemeliharaan jalan, masa nggak ada yang bisa mampu? Tapi nilainya fantastis. Rehab sekolah, pemeliharaan saluran, seperti itu, membuat jalan-jalan kampung, itu masa nggak bisa dikerjakan UMK? Tapi ternyata dilaksanakan oleh ASN. Waduh. Dalam bentuk swaklola ya. Nah, saya nggak tahu apakah ASN itu nanti bekerja sama dengan Pokmas atau Ormas ya. Itu harus diselidikin. Sebenarnya bagaimana kemampuan Ormas atau Pokmas itu. Iya, dan ASN itu dari mana modal dia gitu loh. Itu yang saya bingung. Dari mana modal dia? Saya bingung. Yakin saya mungkin ya dalam hal ini KLPD atau pengguna anggaran tidak fair juga. Pasti dia ngasih modal kerja.
mungkin karena yang ngerjain temannya ya 100% dengan tidak seperti UMK tadi, nggak takut dia nanti kau bawa kabur seperti itu. Iya, iya. Nah seperti itu. Karena ini ngerjain temannya, nah ini modal kerjamu seperti itu. Jadi ini bro, artinya ke depan dalam waktu dekat akan mengadakan ini ya judicial review ya, Ya. terhadap peraturan presiden dan peraturan menteri atau LKPP ya, Ya. terkait bagaimana bro itu bisa melindungi UMK. Ya. Ada nggak rencana bro membentuk satu badan atau ya organisasi ya untuk mewadahi dari UMK ini? Saya pribadi nggak ada arah ke situ. Oke. Saya cuma memohonlah ke supaya tuntutan kita ini sempurna ya. Oke. Saya tidak ingin ada kelemahan dari subjeknya. Oke. Mungkin saya pemerhati ya, Mhm. tapi saya kan bukan terdampak langsung. Saya akan sangat susah menjelaskan apa kerugian saya. Oke. Saya hanya merasa tidak adil, itu pun merasa kan gitu kan. Mhm. Dan saya harap ya para UMK ini sendiri yang bergerak Untuk membentuk wadah itu. untuk membentuk wadah ya mungkin ya harus ada. Jangan misalnya kita berharap seperti buruh ya, mereka begitu kompak memperjuangkan haknya. Sementara kita UMK yang dari dulu ya gini-gini aja lah. Saya malah jujur nih, di sekitar saya aja ada 5 UMK yang mati. Oh. Tidak ada kerjaan, khususnya UMK konstruksi di tengah pandemi ya. Iya, iya. Ada 5 saya punya. Yang biasanya saya tahu dia ada operasi, nggak ada lagi. Nah gimana ini dia mau menuntut profesional? Malah dia saya dengar sudah tidak ini lagi, tidak pekerjakan karyawannya lagi. Seperti itu. Jangan-jangan jadi jualan tahu. Wah bisa aja. Jual tahu tapi nggak ada minyak goreng bro. juga. Ya, ya. Jadi itu langkah-langkah yang akan dilakukan Bro Bona ini ke depan karena dia selaku pemerhati, dia terpanggil bagaimana melindungi UMK. Bro, kita dibatasi oleh produser, ya. Saya mau menggali Bro nih nanti mungkin ketika Bro dan teman-teman sudah membentuk wadah, Bro mungkin bisa memberi masukan pada wadah itu, ya. Teman-teman yang UMK yang merasa ini sekarang ini malah terjepit terkait apa yang Bro tadi sampaikan, adanya swakelola yang dikerjakan oleh ASN. Nanti saya akan undang mereka di channel YouTube saya. Mungkin Bro nanti bisa memfasilitasi, ya. Karena kita dibatasi, saya mau memberikan quote seperti apa yang Bro sampaikan. Bahwasanya Bro dengan bersusah payah sebagai seorang pemerhati kebijakan publik terkait dan UMK, Bro mau ke depannya lebih baik. Negara ini kan begitu. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan UMK dan masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita kutip teori dari welfare state oleh Kranenberg, Profesor Kranenberg, dia itu teori negara kesejahteraan. Ya, semuanya ujung-ujungnya kalau dibilang keadilan, berkeadilan, hukum apapun itu, tujuannya apa? Untuk mencapai suatu masyarakat yang sejahtera. Sama seperti kata Bro tadi, ya. Kalau Bro mau memperhatikan masyarakat atau UMK, tujuannya apa? Untuk mereka bisa sejahtera. Kan begitu. Ya, saya membagikan quote-nya seperti ini karena terkait dengan Bro tadi, tujuan untuk baik ke depan. Membutuhkan 10 tahun untuk menumbuhkan sebatang pohon. Namun butuh 100 tahun untuk mendidik seseorang. Ya. Jadi Bro jangan pernah lelah, walaupun usaha Bro ini sekarang ini belum kelihatan sekarang, karena memang untuk merubah mindset, merubah kebijakan-kebijakan itu tidak gampang. Kan gitu. Sekarang Presiden Jokowi 2024 siapa presidennya lagi, belum tentu kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi itu bisa diteruskan. Ya, untuk itu Bro jangan pernah letih, jangan pernah mau lemah dalam memperjuangkan UMK ini ya. Tetap semangat. Nanti kapan-kapan gua akan undang Bro lagi dengan mungkin
pengusaha kecil tadi untuk saya bisa ini menanyakan bagaimana sebenarnya masalah-masalah mereka dapatkan. Ya, tetap jaga kesehatan bro, supaya kita besok-besok masih dapat ketemu kembali. Ya, Siap. oke, thank you bro.